Kang Maman, ya, wah ada Pak Munarman juga nih, teman saya lama sekolah, ya. Kemudian Pak Habib Muksin, Habib Ali, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian ini guru saya, Profesor Syafi'i. Ini beliau sudah lama bekerja sama dengan saya untuk menangani beberapa permasalahan-permasalahan yang menyangkut kekerasan keberagamaan terutama. FPI adalah organisasi massa yang radikal, yang militan, identik dengan kekerasan dan seterusnya, intoleran. Tapi dalam kenyataannya saya paham, karena sudah lama dengan teman-teman FPI dan banyak bergaul, termasuk berdiskusi banyak sekali dengan imam besar, paham pemikiran beliau. Beliau sangat toleran sebetulnya, dan itu mewarnai FPI. FPI adalah ormas Islam yang sangat toleran kepada agama lain. Ya. Jadi ini menarik bagi kita dalam suasana yang katakanlah tidak perlu di gedung besar acaranya, tidak perlu diliput media massa besar, dihadiri mungkin kurang dari 500 orang di sini, tapi gemanya ini sangat besar sekali karena dilaksanakan oleh FPI. Ini gemanya bukan hanya di Jakarta, gemanya ini nasional. Ya. Nah, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya ingat satu buku pernah saya baca. Bukunya itu adalah editor, karangan editing, kumpulan dari sejumlah tulisan. Bagi saya menarik. Ini terkait dengan topik dialog lintas agama. Judulnya adalah Destructive Power of Religion. Itu diedit oleh namanya Harold Ellens. Dia mengatakan bahwa agama itu sebetulnya diturunkan untuk memberikan nilai-nilai yang konstruktif, membangun, mendamaikan, memberikan kedamaian bagi masyarakat, bagi umat di dunia ini. Terbongkar. Mantan Kapolri ungkap semuanya. Kasus Munarman hanya rekayasa mereka untuk kabur dari kasus kilometer 50. Munarman FPI dekat dengan Tito Karnavian, kuasa hukumnya jawab begini. Anggota tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, menanggapi tudingan jika kliennya punya kedekatan dengan petinggi polisi, salah satunya mantan Kapolri Tito Karnavian. Pengacara hanya meminta semua pihak menghormati proses hukum terhadap kliennya itu. Tudingan kedekatan Munarman dengan mantan Kapolri Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri disampaikan oleh politikus Gerindra Fadli Zon. Terkait tudingan itu, Aziz hanya menjawab normatif. Selain itu, Aziz kembali enggan menjawab sepanjang lebar. Aziz justru meminta Fadli Zon dan publik untuk menghormati proses hukum terhadap Munarman. Sebelumnya, Munarman ditangkap Densus 88 anti teror di rumahnya di perumahan Modern Hills Cinangkapa, Mulang, Tangerang Selatan. Pada Selasa 27 April 2021 sekitar pukul 15.30 diduga Munarman terlibat dalam pembaiatan di UIN Jakarta, Makassar, dan Medan. Anggota tim kuasa hukum Munarman, Aziz Yanuar, menanggapi tudingan jika kliennya punya kedekatan dengan petinggi polisi, salah satunya adalah mantan Kapolri Tito Karnavian. Pengacara hanya meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berlaku terhadap kliennya itu. Tudingan kedekatan Munarman dengan mantan Kapolri Tito Karnavian yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri disampaikan oleh politikus Gerindra Fadli Zon. Terkait tudingan itu, Aziz hanya menjawab normatif. Selain menyebut Munarman dengan mantan Kapolri, Fadli Zon juga mengaku heran dengan penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman oleh Densus 88 anti teror. Pertama, kasus yang menjerat Munarman sudah terlampau sekitar 7 tahun silam. Fadli mempertanyakan mengapa polisi baru sekarang menangkap Munarman. Terkait hal itu, Aziz kembali enggan menjawab panjang lebar. Aziz justru meminta Fadli Zon dan publik untuk menghormati proses hukum terhadap Munarman. Sebelumnya, Munarman ditangkap Densus 88 anti teror di rumahnya perumahan Modern Hills Cinangkapa, Mulang, Tangerang Selatan pada Selasa 27 April 2021.
Sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat diduga Munarman terlibat dalam pembaiatan di UIN Jakarta dan Makassar. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman dinilai senasib dengan ormas yang pernah menaunginya itu. Menurut Dr. Mulyadi, pakar hukum Universitas Indonesia atau UI, Munarman menjadi korban konspirasi elit oligarki. Dia mengatakan FPI dan Munarman menjadi tumbal dan dianggap mengganggu kepentingan kelompok elit. Dia menilai kaum elit cenderung berafiliasi dengan negara sehingga sulit dipetakan. Mulyadi memastikan FPI bukan perusuh dari partai politik media massa, melainkan elit oligarki yang berdiri di belakang tempat-tempat pelacuran, perjudian, penjualan minuman keras yang selama ini merasa terganggu dengan keberadaan FPI. Dia menegaskan dalam negeri demokrasi keberadaan FPI sama sekali tidak bertentangan. FPI adalah bagian infrastruktur politik dan harus eksis dalam demokrasi karena hak dari warga negara. Hal itu jadi cerminan hak berkumpul, berserikat, dan hak untuk berbicara. Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPR RI Fadly Zon membongkar jejak digital pentolan FPI Munarman sebelum ditangkap Densus 88. Usai ditangkap, Munarman memang disebut-sebut terlibat dalam tindak pidana terorisme. Salah satu yang mencuat ialah soal isu keterlibatan Munarman dalam baiat ISIS di Makassar pada 2015. Menurut Fadly, Munarman sudah sejak lama menyangkal tuduhan tersebut. Berdasarkan pengakuan dari Munarman, dirinya memang tak terlibat dalam kegiatan baiat ISIS itu. Menurut Fadly Zon, organisasi naungan Munarman yakni FPI justru termasuk yang mengecam keras aksi-aksi keji yang dilakukan oleh ISIS. Sebab berdasarkan dari definisi teroris menurut undang-undang, Munarman tak terima dan tak termasuk ke dalam ciri-ciri di dalamnya. Sebut ada skenario besar rezim untuk Islam, Amin Rais mengatakan, tapi saya tidak nuduh langsung Pak Jokowi. Politisi senior sekaligus pendiri Partai Umat, yakni Amin Rais, baru-baru ini membeberkan adanya skenario besar rezim untuk Islam. Lebih tepatnya, ia menaruh curiga akan adanya strategi besar dalam rezim yang sengaja dilakukan untuk melemahkan kekuatan umat Islam di Indonesia. Adapun analisis tersebut disampaikan Amin Rais dalam kanal YouTube pribadinya yang bertajuk Nabi Umat Islam Indonesia, tergantung umat Islam Indonesia sendiri. Dan memang sekarang ini sepertinya apapun makar, tipu daya, muslihat, jebakan atau keinginan yang buruk dari kekuatan buruk dan kekuatan dari di dalam rezim Pak Jokowi ini sedang membuat strategi besar untuk umat Islam dilemahkan. Menurut mantan politisi PAN itu, strategi besar untuk melemahkan umat Islam yaitu dengan mengadu domba diiming-imingi uang atau semacamnya. Ia lantas membahas perihal Islamofobia yang menurutnya semakin marak dan semakin luas terjadi. Kendati demikian, Amin Rais mengaku bukan berarti ia langsung menuduh Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang ingin melemahkan umat Islam. Namun dia melanjutkan bahwa sejumlah pihak yang ingin melemahkan umat Islam bisa jadi adalah beberapa oknum di dalam rezim yang memang memiliki kontak baik dengan Presiden Jokowi. Lalu sebagai penutup, dia kemudian mengingatkan masyarakat akan bahaya skenario besar yang disiapkan untuk umat Islam di Indonesia. Sementara itu, Munarman berjasa dalam pembangunan gereja Cinere. Roy Pakpahan mengatakan dia sosok yang nasionalis. Roy Pakpahan, seorang aktivis dan pengacara ini membeberkan yaitu jasa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dalam pembangunan salah satu gereja di Cinere. Roy yang sudah lama mengenal Munarman meyakini bahwa Munarman merupakan sosok yang sosialis serta pro-demokrasi. Pernyataan Roy ini terekam dalam video yang diunggah kanal YouTube Harus Bener Point dengan judul Roy T. Pakpahan. Munarman jamin pendirian gereja tak mungkin terlibat terorisme, yang menurutnya semakin marak dan semakin luas terjadi. Kendati demikian, Amin Rais mengaku bukan berarti ia langsung menuduh Presiden Joko Widodo sebagai pihak yang ingin melemahkan umat Islam. Namun dia melanjutkan bahwa sejumlah pihak yang ingin melemahkan umat Islam bisa jadi adalah beberapa oknum di dalam rezim yang memang memiliki kontak baik dengan Presiden Jokowi. Lalu sebagai penutup, dia kemudian mengingatkan masyarakat akan bahaya skenario besar yang disiapkan untuk umat Islam di Indonesia. Sementara itu, Munarman berjasa dalam pembangunan gereja Cinere. Roy Pakpahan mengatakan dia sosok yang nasionalis. Roy Pakpahan, seorang aktivis dan pengacara ini membeberkan yaitu jasa mantan Sekretaris Umum FPI Munarman dalam pembangunan salah satu gereja di Cinere. Roy yang sudah lama mengenal Munarman meyakini bahwa Munarman merupakan sosok yang sosialis serta pro-demokrasi. Pernyataan Roy ini terekam dalam video yang diunggah kanal YouTube Harus Bener Point dengan judul Roy T. Pakpahan. Munarman jamin pendirian gereja tak mungkin terlibat terorisme. Dalam kesempatan itu juga Roy menyebutkan bahwa Munarman turut menjamin pembangunan gereja HKBP Cinere pada tahun 2010. Padahal saat itu Roy mengatakan bahwa sejumlah pihak menolak adanya pembangunan gereja tersebut hingga akhirnya dirinya meminta bantuan kepada Munarman. Menurut Roy,
Munarman memastikan bahwa dirinya akan mendapatkan bantuan dari Munarman. Atas dasar inilah, menurut Roy, Munarman merupakan sosok yang nasionalis. Dia menilai bahwa tudingan teroris kepada Munarman terlalu dini.